Tarikh kemerdekaan kedua-dua negara juga di bulan yang sama, iaitu di bulan Agustus, yang mana Indonesia menyambutnya pada 17 Agustus 1945 pada waktu itu, dan Malaysia pada waktu itu adalah pada 31 Agustus 1957. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang sudi menonton channel ini. Terima kasih kerana mengklik video ini. Alhamdulillah, kita mendoakan semoga saudara semua, saya dan kepada anda di luar sana sentiasa dilindungi oleh Allah SWT daripada mara bahaya, kejahatan dan wabak penyakit. Dan terima kasih saudara, salam serumpun, salam seagama, seakidah, salam seperjuangan serta salam keprimanusiaan. Dan pada kali ini saudara, terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang terus mendukung channel saya. Dan umum sedia maklum, Indonesia dan Malaysia adalah adik-beradik, seakan adik dan abang, yang mana Indonesia merupakan antara negara jiran terdekat kepada Malaysia, yang mana kemerdekaan Indonesia adalah pada 17 Agustus 1945, manakala Malaysia 31 Agustus 1957. Dan namun bukan isu kemerdekaan yang ingin diperkatakan. Dan pada hari ini saudara, saya ingin melihat satu video yang katanya agak famous, agak dilihat serta ditonton oleh saudara-saudara kita di seluruh dunia, terutama sekali saudara kita terdekat Malaysia dan Indonesia. Dan pada kali ini saudara, saya sebenarnya ingin membuat reaction mengenai jika Israel menyerang Malaysia, apakah Indonesia siap untuk membantu Malaysia. Dan untuk tontonan video pada kali ini saudara, saya merujuk kepada channel Pegawai Jalanan. Dan saudara jangan lupa di subscribe, like dan komen pada channel Pegawai Jalanan. Dan jelas sekali, umum sedia maklum, Malaysia dan Indonesia merupakan negara jiran tetangga sejak lamanya. Dan walau apa pun yang berlaku, kita tetap seakan adik dan abang. Dan pada kali ini insya-Allah sama-sama kita akan menonton video ini saudara. Dan ingin saya maklumkan, saya telah mencantumkan sumber asli pada deskripsi, dan jangan lupa ditonton video asalnya saudara. Dan tanpa melengahkan masa saudara, sama-sama akan kita saksikan 3, 2, 1, play. Jika Malaysia diserang Israel, posisi Indonesia di mana? Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di Silakan subscribe kalian simak channel video Pegawai ini Jalanan agar saudara. kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Ya betul. Selamat menonton. Selamat menonton. Okey, Bapak Jokowi. Itulah dia tenteranya. Askar-askar ya. Peperangan Berbaris. antara Israel dan Hamas Palestina terus berkecamuk. Korban akibat konflik tersebut terus berjatuhan. Paling banyak dialami warga Palestina, termasuk perempuan hingga anak-anak yang menjadi korban. Masya Allah saudara. Hingga hari ini, sudah lebih 200-an orang yang menjadi korban serangan udara Israel, termasuk 61 anak tewas di Gaza. Dari aspek militer, tentu sudah jelas kekuatan persenjataan Israel lebih kuat dibandingkan Palestina. Kekuatan yang tidak seimbang itu membuat Israel melakukan serangan brutal ke wilayah Palestina. Masya Allah. Tersiar kabar bahwa Israel akan menargetkan serangan terhadap negara jiran kita, Malaysia, karena Malaysia dengan keras menentang kebiadaban Israel. Hacker-hacker Malaysia pun berhasil menyerang ratusan website negeri Zionis tersebut, yang membuat negara itu menjadi berang. Ancaman serangan dari Israel terhadap Malaysia bisa berupa aksi intelijen yang dikirim oleh negara Zionis tersebut, atau bahkan mungkin malah serangan militer secara terbuka. Perang cyber Malaysia dengan Israel sedang berlangsung saat ini. Kalian bisa cek sendiri beritanya di internet.
Dalam video kali ini, kami ingin menyampaikan kekuatan militer dari masing-masing negara tersebut. Jika terjadi serangan nyata dari Israel terhadap Malaysia dan posisi Indonesia bagaimana? Itulah kita tak tahu ya. Apakah Terkait Indonesia kekuatan sanggup militer, bantu? berdasarkan situs data statistik militer dunia, yaitu Global Firepower pada tahun 2021, Israel berada di peringkat 20 dunia. Dengan populasi 8.675.475 orang, Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang. Negara berbendera bintang Daud ini memiliki 595 pesawat udara yang meliputi lebih dari 250 pesawat tempur. Sebanyak 23 pesawat udara digunakan untuk misi khusus, serta 48 helikopter serbu. Kekuatan darat Israel juga cukup banyak, yakni memiliki 1.650 tank, 7.500 kendaraan tempur, 650 artileri, serta 100 pelontar roket. Apabila dibandingkan kekuatan udara dan darat, persenjataan laut Israel terbilang sedikit. Israel hanya memiliki 4 unit korvet, 5 kapal selam, dan 48 kapal patroli. Bagaimana dengan kekuatan militer Malaysia? Okey, kita tengok Kekuatan kekuatan. militer Malaysia pada tahun 2021 ini menempati peringkat 44 dari 138 negara. Turun 3 peringkat dari tahun lalu yang berada di posisi 41. Hal tersebut berdasarkan sistem perankingan kekuatan militer dunia yang dikeluarkan oleh Global Firepower. Kekuatan militer Malaysia terdiri dari 410.000 personil militer dengan total 12.587.121 populasi yang layak untuk wajib militer. Total kekuatan militer Angkatan Udara Malaysia mencapai 170 dengan 26 pesawat tempur, 13 pesawat serbu, 18 pesawat pengangkut, 40 pesawat tempur latih, 4 pesawat untuk misi khusus, dan 65 helikopter. Sedangkan untuk Angkatan Darat, Malaysia memiliki 74 tank, 1.387 kendaraan tempur lapis baja, 211 artileri, dan 54 proyektor roket. Angkatan Laut Malaysia memiliki 61 aset, diantaranya ialah 6 fregat, 6 korvet, 2 kapal selam, 41 kapal patrol, dan 4 kapal ranjau. Jika memang terjadi peperangan, maka tidak mungkin Malaysia yang menyerang Israel secara langsung. Karena kita tahu, Malaysia mempersenjatai militernya bukan untuk menginvasi negara lain, melainkan untuk mempertahankan tanah airnya. Betul. Itu Yang kemungkinan sebetul-betulnya. terjadi adalah serangan secara langsung dari negara Israel tersebut. Kita anggap mereka mengirimkan serangan militer secara terbuka. Jika memang berani dan punya nyali, maka tidak mungkin negara jiran serumpunya yang di selatan akan tinggal diam. Negara tersebut adalah Indonesia yang mempunyai populasi penduduk 271 jiwa lebih dan menempati urutan keempat terbanyak di dunia. Terima kasih Indonesia. Bagaimana dengan kekuatan militer Indonesia? Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat ke-16 kekuatan militer dunia atau 4 tingkat di atas kekuatan. Israel. Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 pasukan militer dengan 400.000 personil aktif. Indonesia memiliki 458 pesawat udara dengan diantaranya 79 pesawat tempur, sebanyak 17 pesawat udara untuk misi khusus, serta 188 helikopter. Indonesia juga memiliki 332 tank dan 1.430 kendaraan tempur, 153 artileri, dan 63 pelontar roket. Untuk kekuatan armada laut, menurut Global Firepower, Indonesia memiliki 282 unit, yakni diantaranya 24 kapal korvet, 7 kapal frigat, 5 kapal selam, 179 kapal patroli. Sebagai informasi, Indonesia baru saja kehilangan 1 kapal selamnya, yaitu KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali pada tanggal 21 April tahun 2021 yang lalu. Jadi sekarang Indonesia hanya memiliki 4 buah kapal selam saja. Itulah sedikit ulasan tentang kekuatan militer dari negara Israel, Malaysia, dan Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan dan prediksi apa yang akan terjadi jika memang benar Israel menyerang kawasan Nusantara. Sekarang mari kita ramalkan apa yang akan terjadi. Ramalan di sini maksudnya prediksi, mungkin bisa terjadi atau malah tidak terjadi. Betul. Kita lihat apakah Jika kita lihat prediksinya. kekuatan militer Israel dengan asumsi Amerika Serikat dan sekutunya tidak ikut campur, maka penyerangan Israel terhadap Malaysia secara militer mustahil terjadi. Betul. Alasan Mungkin pertamanya mustahil adalah terjadi. Israel tidak memiliki kapal induk yang besar untuk membawa pasukan dan peralatan tempur ke negeri yang sangat jauh. Jadi Betul, pasukannya jarak akan sangat kesusahan jauh. mencapai Malaysia. Jadi mereka akan kalah sebelum berperang. Betul. Alasan Setuju. kedua, Israel akan melewati negara-negara lain yang banyak.
dan negara-negara tersebut ada yang berkonflik dengan Israel, maka akan runyam urusannya. Kalau melewati negara tersebut, tentaranya akan berperang terlebih dahulu dan habis sebelum mencapai Malaysia. Betul. Dan alasan terakhir, jika memang Israel nekat mengirimkan rudal mengincar Kuala Lumpur ataupun Jakarta, maka Cina tidak akan tinggal diam, karena aset Cina di Malaysia dan Indonesia tidak sedikit, dan itu akan mengganggu Cina secara langsung. Bahkan aset negara barat seperti Amerika, Belanda, Jerman, Perancis, dan lain sebagainya sangat banyak di Malaysia dan Indonesia. Jadi Israel akan berpikir 1000 kali, karena negara pelindung utamanya yaitu Amerika Serikat akan menjewer kuping Israel. Betul. Kesimpulan dari pembahasan video ini adalah ancaman Israel secara militer terhadap Malaysia bisa kita bilang gertak sambal. Dan jika itu dipaksakan oleh Israel, maka ini akan menjadi beban berat bagi Israel untuk dilaksanakan. Akan tetapi serangan berbentuk cyber dan intelijen sangat-sangat mungkin terjadi. Kita sebagai bangsa yang tinggal di wilayah yang aman dan damai, semoga tetap waspada karena banyak serangan lain yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari. Betul. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Itu dia. Okey, jelas sekali menunjukkan Indonesia siap sedia membantu Malaysia seandainya diganggu-gugat oleh Israel di dalam gambar tersebut. Okey, terima kasih video daripada pegawai jalanan kerana sudi berkongsikan video ini kepada kita semua saudara. Jangan lupa di subscribe channelnya Pegawai Jalanan. Dan apa yang boleh saya perkatakan saudara, jelas sekali di dalam video ini memperkatakan beberapa kemungkinan yang mungkin berlaku. Dan apa-apa pun jelas sekali memperkatakan saudara kita di Indonesia merupakan satu-satunya negara yang akan pertama membantu kita saudara, sekiranya kita Malaysia diuji dengan sebarang masalah ataupun sebarang isu apa-apa pun. Terima kasih saudara, terima kasih jiran tetangga Indonesia yang selalu ada di samping kami di Malaysia. Apa-apa pun kita terutamanya sebagai satu-satunya atau setiap warga negara perlulah menjaga tertib hati, budi serta tingkah laku kita supaya perpaduan kekal terjalin sepanjang masa. Apa-apa pun terima kasih kepada saudara yang sudi menonton video pada kali ini. Apa-apa pun ingin saya katakan di sini, insya-Allah sama-sama kita bersatu saudara, seagama, seakidah, serumpun demi kesejahteraan bersama. Dan umum sedia maklum, tarikh kemerdekaan kedua-dua negara juga di bulan yang sama, iaitu di bulan Agustus, yang mana Indonesia menyambutnya pada 17 Agustus 1945 pada waktu itu, dan Malaysia pada waktu itu adalah pada 31 Agustus 1957. Dan apa-apa pun, semoga Malaysia dan Indonesia terus maju jaya dan makmur sentosa bahagia. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi. Saya mohon maaf seandainya terdapat kesilapan saya pada video kali ini, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua sentiasa dilindungi, Malaysia dan Indonesia maju jaya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.